Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 41922200006 dari Prodi Teknik Sipil B2 Universitas Widya Tama. Kali ini akan menjelaskan tentang manajemen kontrak tugas 2. Hukum konstruksi. Hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan atau konstruksi, baik itu bangunan gedung, jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya. Hukum konstruksi adalah aspek yang sangat penting dalam industri pembangunan di Indonesia. Memahami aspek hukum ini akan membantu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan pemerintah dalam menjalankan proyek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia di antara lain peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi didorong oleh Kementerian PUPR agar tenaga kerja memiliki kompetensi standar internasional. Yang kedua, penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah semakin banyak melibatkan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur, seperti proyek jalan tol dan pelabuhan. Peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara mendapat pengawasan ketat dalam aspek hukum dan regulasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi adalah regulasi dan perizinan proyek, penyusunan kontrak konstruksi yang kuat, pengelolaan risiko dalam proyek konstruksi, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan, penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Contoh pengadaan pekerjaan konstruksi adalah pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 km. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab untuk membangun jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi mengacu pada profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Contoh pengadaan jasa konsultasi konstruksi adalah sebelum pembangunan gedung perkantoran pemerintah, sebuah jasa konsultasi ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan, merancang desain bangunan, dan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Landasan teori dan regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu mengatur penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Menyediakan pedoman umum dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Yang ketiga, Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, yaitu mengatur standar dan tata cara pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Dibutuhkannya identifikasi kebutuhan proyek, misalnya pembangunan jembatan, penyusunan anggaran dan sumber pendanaan, penetapan metode pemilihan penyedia jasa, yaitu tender terbuka, seleksi langsung. Yang kedua, ada persiapan pengadaan, yaitu penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi, evaluasi administrasi teknis, dan harga penawaran. Yang ketiga, ada pelaksanaan kontrak, yaitu penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat adalah penyelesaian dan serah terima pekerjaan, yaitu pemeriksaan akhir hasil pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan pertama, provisional handover, dan akhir final handover, evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.